Tentang perawat tidak akan pernah habis-habisnya ya. Ini saya menemukan berita dari satu berita online yang judulnya pun sangat memilukan. Ya, bukan memalukan tapi memilukan sebetulnya. Kenapa? Sering saya bahas mengenai sisi perawat. Dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, dari sisi tanggung jawab begitu banyak. Bahkan dari sisi penghasilan pun menjadi perbincangan. Ini lagi-lagi kita berbicara soal statuta seorang perawat. Bagaimana kita membicarakan perawat tidak akan pernah habisnya. Ketika dia belajar, sekolah, menuntut ilmu, lalu dia lulus, praktek, bagaimana ketika dia lulus harus uji kompetensi, bagaimana dia mendapatkan lisensi, dan susahnya, ya, seperti itu, berbelit-belit birokrasi yang ditempuh oleh perawat. Belum lagi bicara soal biaya lama dan lain sebagainya. Berita ini pun menurut saya sangat harus kita perhatikan dan harus kita cermati. Saya akan bacakan judulnya. Sisi gelap perawat, tenaga kerja murah, berkedok profesi dan pengabdian. Padat, singkat, bermakna, dan menyentuh. Tepat sasaran. Ya. Sisi gelap perawat. Titik 2. Ya. Tenaga kerja murah, berkedok profesi dan pengabdian. Tenaga kerja murah, berkedok profesi dan pengabdian. Tenaga kerja murah, berkedok profesi dan pengabdian. Memang kalau kita balik lagi ke belakang, riwayatnya keperawatan itu memang konteksnya ada yang namanya pengabdian zaman dulu. Sosial, menolong orang, pahalanya besar. Itu konteksnya yang sangat hakiki menurut saya. Tetapi relevansinya zaman sekarang apakah bisa? Saya tidak mau jawab. Semua orang bisa menilai mungkin berbeda-beda. Dari sudut pandang juga yang berbeda. Tetapi judul ini menurut saya sangat menampar. Bagaimana profesi perawat yang selama ini sudah banyak jasanya. Bahkan organisasi profesinya pun ada. Sudah puluhan tahun berdiri. Siapa yang salah? Apakah personalnya? Apakah organisasinya? Apakah lembaga lain? Padahal kita tahu perawat sekarang ini sudah selevel dengan tenaga yang lain. Dengan medis. Ada guru besar. Dan tiap tahun mencetak namanya profesor. Tetapi kalau lihat judul ini memilukan. Ya. Judul ini juga ada beritanya. Ya. Bahkan judul ini ada ceritanya. Menceritakan ya, seorang perawat bagaimana dia bekerja. Ya. Dan bagaimana dia memberikan satu ilmunya. Ya. Nah, ini menurut saya sangat prihatin, sangat prihatin.
berkedok di profesi dan pengabdian. Itulah nasibnya, ya. Kalau kita baca lebih jauh lagi, berita ini sangat memilukan. Dengan gaji 3 juta, ya, sekolah ratusan juta, ya, bahkan mereka kerja ada yang 1,5 juta, ya, dan itu pun di bawah UMR menurut saya. Dengan sektor jasa yang lain malah lebih kalah kita. Nah, jadi ini yang menurut saya teman-teman harus sadar, ya. Teman-teman harusnya berpikir bahwa kita juga harus punya satu cara pandang yang sedikit bergeser, ya. Apakah posisi bargaining kita yang salah atau yang kalah? Nah, ini yang perlu kita benahi. Apakah selama ini organisasi yang memang tidak mengadvokasi, tidak mengayomi? Apakah institusi pendidikan yang selama ini hanya mencetak orang-orang saja tanpa memperhatikan sisi jasanya? Ini harus kita perhatikan. Ya. Ini kita sudah merdeka sekian puluh tahun. Ya, kita sudah merdeka sekian puluh tahun, dan bahkan banyak orang-orang yang menyatakan memang perawat gajinya cuma dikit, kasihan sekolahnya mahal, ini mahal, 24 jam bekerja berhadapan dengan pasien. Bukan pasien saja, keluarganya pun, kerabatnya pun. Oke teman-teman, saya tidak akan banyak bahas lagi, tetapi ini berita yang menurut saya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita baca sama-sama. Bagaimana sisi gelap perawat tenaga kerja murah, berkedok profesi dan pengabdian. Oke, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen. Tetap semangat.